Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi teman-teman Virgo dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama, wow, aku punya Ace of Cups. Nice. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ace of Cups ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Ya, tentang sebuah keberuntungan. Tentang sebuah energi yang menggambarkan, teman-teman, bagaimana kehidupan kamu akan dipenuhi dengan kelimpahan materi, rezeki, dan kelimpahan keberuntungan. Ya, jadi kalau dikatakan seperti bakal ada perubahan-perubahan besar, ya bisa jadi, teman-teman, sesuatu hal yang mungkin juga nggak kamu duga sebelumnya, sebuah keajaiban, ya. Jadi memang pada intinya dalam pekan ini kamu akan merasakan begitu banyak hal-hal positif yang mulai, sedang, ya, ataupun akan segera terjadi, teman-teman, ya. Nah, ini bagus. Kenapa? Aku punya strength. Strength ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Oke. Jadi seakan-akan perlahan-lahan itu masalah-masalah yang kamu hadapi akan segera tuntas semua, teman-teman. Selesai semua. Penaklukan di dalam sebuah masalah ya. Rintangan, ujian yang mungkin Tuhan berikan pada kamu, teman-teman. Dan pencapaian di dalam sebuah tujuan. Ya, tujuan apa? Gitu ya. Tergantung dari apa yang mungkin saat ini selama ini kamu upayakan. Ketika kamu lagi berjuang, ya, untuk mengejar karir, pekerjaan, usaha bisnis, rumah tangga, keuangan, kesehatan, itu semua dapat kamu capai dengan cukup sempurna ketika memang apa yang selama ini sudah kamu lakukan itu sudah cukup maksimal, teman-teman. Ya, artinya kegagalan yang setiap kali kamu dapatkan itu ya jangan jadikan alasan sebagai kamu tuh takut untuk melakukan, takut untuk bangkit kembali. Ya, karena bisa jadi kali ini ketika kamu terus bangkit, ketika kamu kembali bangkit, teman-teman, mungkin peluang kesempatan yang akan datang kepada kamu, takdirnya akan jauh berbeda dengan kemarin. Oke, nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Seven of Pentacles. 7 koin muncul hadir. Nah, ini yang aku maksud tentang sebuah keajaiban ataupun hal-hal yang mungkin gak kamu duga sebelumnya. Dan keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupan kamu itu sendiri, teman-teman. Apa ya itu tadi, sesuatu hal yang nggak kamu duga, apa rezeki, ada rezeki yang berlimpah, ya, kamu nggak nyangka nih pada akhirnya ketika kamu dalam fase yang cukup kritis banget, kok usaha kamu bisa kembali bangkit, ya, kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemudian kehidupan rumah tangga kamu bisa lebih baik, asmara kamu bisa kembali baik, ya itulah sesuatu hal yang nggak diduga sebelumnya, teman-teman, dan bisa terjadi kepada siapapun, dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih untuk saat ini, teman-teman. Ya, karena bisa jadi nggak semua teman-teman Virgo mengalami energi ini. Yang mungkin masih disuruh untuk bersabar terlebih dahulu, teman-teman. Ya, kamu harus melewati beberapa ujian dan tahapan selanjutnya. Bisa jadi seperti itu, tetapi tetap tujuannya akhirnya apa? Kemari. Aku punya Nine of Pentacles. 9 koin. Pada akhirnya sebuah kemenangan. Tetap sih sebuah kemenangan, kebahagiaan.
kelimpahan materi rezeki juga cukup terlihat lagi di sini teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo semangat ya. Karena energi keberhasilan ini, keberkahan, keberuntungan ini pasti akan kamu dapatkan kok. Ya, tidak saat ini, esok, tidak esok, lusa. Jadi harus selalu positive thinking. Seperti itu teman-teman. Ya, yakin terhadap rencana-rencana baik yang Tuhan ingin berikan kepada kamu. Ya, oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Virgo dalam pekan ini? Oke. Nah, aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, tetapi death di sini adalah sebuah akhir loh, teman-teman. Ya. Akhir dari apa ya? Tentu akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini cukup menyakitkan di dalam kehidupan kamu, ketidakstabilan, ya. Kemudian keterpurukan, banyak hutang piutang, cicilan, ya. Kemudian apalagi mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang. Seperti itulah ya, teman-teman. Pokoknya masalah-masalah itu seakan-akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu yang membuat benar-benar keuangan kamu dalam fase yang cukup kritis. Nah, sebuah transisi kehidupan baru inilah yang aku maksud ya, teman-teman akan membawa sebuah perubahan. Aku punya Fake of Pentacles. Perubahan apa sih yang akan kamu dapatkan, akan kamu peroleh teman-teman. Nah, melihat dari kartu kedua ini ya, jelas untuk masalah rezeki. Ada kabar baik ya. Rezeki kamu perlahan demi perlahan, ekonomi kamu perlahan demi perlahan akan bangkit. Akan membaik, akan lebih baik, dan bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya, teman-teman. Ya, limpahan materi, rezeki, itu juga berpotensi akan kamu peroleh, kamu dapatkan sebenarnya, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Judgment. Ternyata, ya, aku melihat seperti ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun, teman-teman. Ya, seperti ada doa kamu yang terkabul, doa kamu yang didengar, doa kamu yang sampai menembus langit. Jadi apa sih yang nggak mungkin ya ketika doa sudah terkabulkan? Dan bahkan ketika kehidupan kamu dalam fase yang sangat kritis sekalipun, teman-teman. Ya, kemenangan besar akan kamu peroleh di sini. Nah, disitulah nanti rezeki kamu akan lancar ya. Keuangan kamu akan kembali stabil, mungkin hutang piutang kamu akan lunas. Dan orang-orang yang mungkin menipu kamu meminjam uang tetapi tidak mengembalikannya, ya bisa jadi mereka bakal datang kembali untuk membayarnya teman-teman. Ya, kun fayakun. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke. Aku punya Knight of Swords, kemudian Eight of Swords ya. Kemudian aku punya Six of Wands. Oke. 2 kartu pedang dan satu kartu tongkat. Melihat tentang bagaimana ya kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo. Ya kalau dikatakan penuh dengan perjuangan, kehidupan rumah tangga kamu seperti itulah ya. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan hal-hal yang mungkin cukup mengganggu, meresahkan ya. Baik itu mengenai tentang orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan rumah tangga kamu, ingin menghancurkan, memisahkan, menutup rezeki. Ya itu selalu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu selama ini, teman-teman. Ya, kalau dikatakan selama ini begitu banyak tekanan yang terjadi ya seperti itulah ya. Kamu harus benar-benar bertarung banget, berperang banget dengan keadaan dan lingkungan yang ada. Ya, dan di sini ada pesan semesta untuk kamu harus tetap optimis apapun keadaannya, situasi dan kondisinya, teman-teman. Tetap yakin terhadap Tuhan masing-masing ya, bahwasanya di balik ujian masalah yang terjadi ini ya, dan termasuk dari orang-orang yang selalu mengganggu musik kehidupan rumah tangga kamu, pasti akan ada hal yang ending yang membahagiakan pada akhirnya, teman-teman. Ya, jadi harus tetap semangat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo ya, yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran dalam pekan ini?
Oke. Nah, aku punya Ten of Pentacles, 10 koin, kemudian ada Three of Wands, 3 koin, dan aku punya The Hierophant. Mengenai tentang hubungan berpacaran kamu ya, teman-teman. Oke, sepertinya godaan itu sudah mulai datang. Ya, godaan sudah mulai datang, ujian sudah mulai datang melanda. Godaan dan ujian ini memang berupa adanya hadirnya pihak ketiga ya, teman-teman. Jadi, penting untuk lebih menjaga sebuah komitmen di sini. Kenapa? Ketika komitmen itu tidak terjaga dengan baik, maka ya, hubungan kamu pasti bakal hancur karena datangnya pihak ketiga. Itu tadi berupa godaan gitu ya. Jadi godaan itu ya harus bisa melewatinya dong, menahannya teman-teman. Ya, jangan melihat sesuatu hal itu dari penampilannya doang. Ya, artinya mungkin godaan tersebut terlihat lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih menawan, ya, lebih menarik. Ya, itu hanya terlihat dari secara visualisasinya doang. Ya belum tentu kenyataannya, faktanya dia baik, kaya, tampan, cantik, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang saat ini bersama kamu, teman-teman. Ya, karena penyesalan yang aku lihat ketika kamu meninggalkan energi saat ini dan menjalin sebuah hubungan asmara yang baru. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Cups ya, mohon maaf. Kemudian ada Ten of Swords dan aku punya Justice. Oke. Untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single ya. Jadi kalau dilihat energinya, memang dapat aku akui loh teman-teman. Kalau dikatakan lagi kecewa, kalau dikatakan lagi nggak siap ya, belum move on terhadap masa lalu, itu mungkin sedang kamu rasakan ya, lagi terbelenggu dengan kehidupan masa lalu yang mungkin membuat kamu takut, trauma ya, ada sebuah rasa trauma yang begitu mendalam teman-teman ya, karena beberapa kegagalan yang kamu dapatkan dan kamu rasakan. Dan kemudian juga ini yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah upaya langkah kamu ya selama ini yang kamu lakukan untuk mencari mendapatkan seseorang gitu ya teman-teman, namun juga selalu gagal di situ. Nah, nggak usah khawatir lah ya. Kenapa aku punya Justice? Justice ini menggambarkan tentang sebuah kemenangan dan keadilan. Ya, kemenangan dan keadilan di sini ya, tentunya dong, teman-teman ya, ini berkaitan dengan apa yang mungkin selama ini kamu perjuangkan ya. Contoh ketika kamu ingin mendekati seseorang dan selalu gagal ya, kamu harus optimis. Ya, teman-teman, karena yang aku lihat nanti kamu bakal menjadi pemenangnya. Ya, dan kemudian keadilan juga yang lain itu berupa apa ya? Berupa ketika kamu terpuruk, ya pada akhirnya ketika kamu masih mengingat masa lalu dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang baru. Ya, kamu akan bangkit deh pokoknya dari segala hal, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Dan ketika kamu bangkit, disitulah kehidupan masa lalu kamu akan menyesal, gantian menyesal teman-teman, dan bakal mengejar-ngejar kamu nantinya. Itu dia. Oke, next. Poin yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Two of Pentacles. Aku punya Seven of Wands dan aku punya The Sun ya. Ketika masih ragu bimbang ya teman-teman, jangan pernah memaksakan diri kamu untuk menjalin sebuah hubungan asmara terlalu cepat. Melihat tentang bagaimana track record di dalam hubungan kamu itu sendiri yang mungkin selalu saja mengalami sebuah kekecewaan ya, meskipun kamu berpotensi berpeluang akan bahagia ya, tetapi jangan pernah memaksakan diri kamu deh. Hati-hati, waspada ya, pelan-pelan teman-teman proses pengenalannya, karena yang ditakutkan ketika kamu terlalu cepat di dalam mengambil sebuah keputusan dan langkah ya ujung-ujungnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Meskipun terlihat dia baik, meskipun terlihat dia berkomitmen, tetapi memang terlihat banget sebuah keraguan di dalam diri kamu itu masih nyata ya. Jadi ya jangan terburu-buru pada intinya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo ya. Gue punya tanggal 9, tanggal 4, 27, 22, 23, 28, 15, 11, 14, tanggal 2, 17, dan tanggal 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.